Hai 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 teman-teman, jadi kali ini kita akan bedah buku bersama alumni Darul Aksara Ekonomi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena masih melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga kita masih bisa merasakan begitu banyak nikmat yang ada di dunia ini. Dan tak lupa juga kita kirimkan salat serta salam kepada sosok yang telah membawa kita dari alam yang biadab kepada alam yang beradab, kepada sosok yang telah membawa kita dari alam yang gelap menuju alam yang terang benderang, yaitu Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Sayyid Uspaullah, alumni Darul Aksara Ekonomi Jilid 3. Pada video kali ini saya akan membahas buku yang cukup familiar di kalangan anak ekonomi, yaitu Perkembangan Pemikiran Ekonomi edisi ketiga yang ditulis oleh Beliarnov. Buku ini berjumlah 302 halaman. Buku ini pertama kali dicetak tahun 1995. Beberapa bagian telah direvisi pada tahun 2003 karena kesibukan penulis tidak pernah lagi direvisi. Padahal sebagaimana yang kita ketahui bersama, banyak peristiwa global yang perlu mendapatkan perhatian yang harus diakomodasikan dalam buku Perkembangan Pemikiran Ekonomi ini. Buku ini sangat recommended bagi anak-anak ekonomi karena buku ini membahas perkembangan pemikiran ekonomi dari zaman praklasik, klasik, sosialisme hingga pemikiran Keynes. Baik, langsung saja kita masuk di pemikiran praklasik, yaitu pemikiran Yunani kuno. Pembahasan ekonomi pada zaman Yunani kuno masih merupakan bagian dari filsafat, jadi khususnya pada filsafat moral. Pada saat itu sering dikaitkan dengan rasa ketidakadilan. Pada zaman Yunani kuno sudah ada teori pemikiran tentang uang, jasa tenaga kerja manusia, dan perdagangan. Bukti itu kita dapat lihat dari buku Republika yang ditulis oleh Plato sekitar tahun 400 sebelum Masehi. Gagasan Plato muncul secara tidak sengaja dari pemikirannya tentang keadilan. Dalam suatu negara ideal, menurut Plato, sebuah negara ideal atau negara maju tergantung bagaimana pembagian kerja atau yang biasa kita sebut dengan deficit of labor yang timbul secara alami di dalam masyarakat. Plato menjelaskan bahwa ada tiga jenis pembagian kerja yang dilakukan jenis manusia yang berbeda-beda, yaitu pekerjaan sebagai pengatur dan penguasa, tentara, dan para pekerja. Sedangkan murid Plato, yaitu Aristoteles ini dapat dikatakan sebagai orang yang pertama yang melihat bahwa ekonomi ini merupakan salah satu bidang tersendiri yang harus dipisahkan dari bidang lainnya, terutama pada bidang filsafat. Jadi Plato ini yang melihat bahwa ekonomi ini mempunyai bidang tersendiri. Kontribusi Plato yang paling besar dalam ilmu ekonomi adalah pemikirannya tentang pertukaran barang dan kegunaan uang dalam pertukaran barang. Selanjutnya ada tokoh Xenophon, orang yang pertama menggunakan kata ekonomi yang kalau di dalam bahasa Yunani yaitu eikos dan nomos, yang berarti pengaturan dan pengelolaan rumah tangga. Jadi kata ekonomi ini dicetus Xenophon
ya sehingga dipakai hingga sampai sekarang, yaitu perkembangan ekonomi di paham skolastik. Ciri utama pemikiran ini erat kaitannya dengan ekonomi, dengan masalah etis, besarnya perhatian pada masalah ketidakadilan. Salah satu tokoh yang paling berpengaruh adalah Thomas Aquinas. Salah satu pandangannya yang paling terkenal adalah pemikiran tentang harga yang adil dan pantas, yaitu harga yang sama dengan biaya tenaga kerja yang dikorbankan untuk menciptakan barang tersebut. Selanjutnya ada paham merkantilisme. Bagi penganut merkantilisme, sumber kekayaan negara adalah perdagangan luar negeri. Paham merkantilisme ini banyak di negara-negara Eropa pada abad ke-16 seperti Portugis, Spanyol, Inggris, Belanda. Dan paham inilah yang mendorong bangsa Eropa keluar untuk berdagang di benua-benua lainnya, terutama di benua-benua Asia. Selanjutnya, berbeda dengan kaum merkantilisme, kaum Pisokrat ini, jika kaum merkantilisme yang menganggap bahwa sumber kekayaan suatu negara adalah perdagangan luar negeri, kaum Pisokrat ini menganggap bahwa sumber kekayaan yang nyata adalah sumber daya alam. Kaum Pisokrat ini percaya bahwa perekonomian juga mirip dengan alat yang penuh harmonis. Jadi kaum Pisokrat menganggap bahwa ketika kita ingin melihat seberapa kaya suatu negara itu, kita bisa melihat dari sumber daya alam di sumber daya alam yang ada di negara itu. Selanjutnya kita masuk di zaman klasik. Di zaman klasik, seorang tokoh atau pemikiran Adam Smith, yaitu tokoh yang paling berpengaruh dalam ilmu ekonomi. Pemikiran Adam Smith ini sejalan dengan kaum Pisokrat yang menganggap bahwa produksi barang dan jasa sumber utama kemakmuran suatu negara. Salah satu bukunya yang ditulis Adam Smith adalah The Wealth of Nation. Buku ini ditulis pada tahun 1776. Dia dianggap sebagai pancangan pertama tonggak sejarah perkembangan ilmu ekonomi. Sebab itulah Adam Smith bisa dikatakan sebagai bapak ekonomi. Adam Smith juga percaya bahwa hakikatnya bahwa manusia itu rakus, egoistis, dan selalu ingin mementingkan dirinya sendiri. Tapi menurut Adam Smith, sikap egoistis ini yang akan mengacu pertumbuhan ekonomi dan pembangunan secara keseluruhan. Adam Smith menganggap bahwa sikap egoistis ini tidak mendatangkan kerugian dan merusak masyarakat sepanjang persaingan bebas berada di persaingan, tidak mendapatkan kerugian masyarakat sepanjang ada persaingan bebas. Berbeda dengan Mendeleev yang menganggap bahwa sikap rakus manusia ini yang selalu mementingkan dirinya sendiri ini akan memberikan dampak sosial ekonomi yang negatif bagi masyarakat. Sehingga untuk menghindari dampak negatif ini, Mendeleev menganjurkan peran pemerintah dalam perekonomian. Namun Adam Smith sangat mendukung moto laissez-faire dan laissez-passer yang menghendaki campur tangan pemerintah seminimal mungkin dalam perekonomian. Biarkan saja, kata Adam Smith, biarkan saja perekonomian berjalan dengan wajar tanpa campur tangan pemerintah. Nanti akan ada suatu tangan tak kentara atau yang biasa kita sebut dengan invisible hands yang akan membawa perekonomian ke arah keseimbangan. Adam Smith juga banyak memberikan perhatian pada produktivitas kerja. Adam Smith mengatakan bahwa tenaga kerja dapat ditingkatkan melalui pembagian kerja, karena pembagian kerja menurut Adam Smith mendorong spesialisasi. Orang-orang akan memilih
mengerjakan yang terbaik sesuai bakat dan kemampuan seseorang itu. Pengaruh Adam Smith sangat luas. Dapat dikatakan bahwa hampir seluruh pandangan Adam Smith ini hampir pemikiran Adam Smith ini dibahas di ekonomi, dikaitkan dengan pandangan Adam Smith. Tapi pandangan Adam Smith banyak diambil dari pemikiran terdahulu, karena pandangannya ini yang tidak ada yang baru, sehingga diejek klasik. Jadi sebenarnya kata klasik ini hanya sebuah ejekan dari Karl Heinrich Marx kepada Adam Smith, karena pemikiran Adam Smith ini sebenarnya diadopsi dari pemikiran sebelumnya, diadopsi dari pemikiran merkantilisme, fisiokrat dan pemikiran skolastik, sehingga kata klasik ini hanya sebenarnya ejekan dari Karl Heinrich Marx. Selanjutnya kita masuk pada tahap perkembangan pemikiran sosialisme. Di antara sekian banyak pakar sosialis, pandangan Karl Heinrich Marx dianggap paling berpengaruh dari segi teoritis. Banyak pakar dan pemikiran ekonomi yang mengakui bahwa argumentasi Karl Marx sangat dalam dan luas. Suatu hal yang agak istimewa dari teori Marx ini, hampir teori pandangan Marx ini diliputi oleh konflik. Karl Heinrich Marx ia kawin dengan seorang bangsawan, sehingga ia memudahkan bergaul dengan banyak kalangan, di antara lain penganut sosialisme seperti Joseph Forden, yang kemudian banyak mempengaruhi pemikiran Karl Marx. Forden ini sangat juga membenci kaum kapitalis. Hal ini dapat dilihat dari tulisannya. Ia menanyakan bahwa apa yang dimaksud dengan kekayaan, what is property. Nah, pertanyaan ini ia jawab sendiri. Ia mengatakan bahwa kekayaan adalah hasil curian. Property is stolen. Kekayaan yang dimaksud ini adalah kekayaan kaum kapital. Sama halnya dengan Karl Heinrich Marx, Karl Marx juga sangat membenci sistem perekonomian liberal yang digagas oleh Adam Smith dan kawan-kawan. Karl Heinrich Marx menggunakan argumennya untuk membuktikan bahwa sistem kapitalis itu buruk. Dari segi moral, Marx melihat bahwa sistem kapitalis ini mewarisi ketidakadilan dari dalam. Ketidakadilan inilah yang akhirnya membawa masyarakat kapitalis ke arah kondisi ekonomi dan sosial yang tidak bisa dipertahankan. Sedangkan dari segi sosiologi, Marx melihat bahwa ada konflik antara kelas dan sistem kapitalis. Marx melihat bahwa pemilik modal menguasai kapital dan sekelompok orang kapasitas proletariat atau orang dan menguasai sekelompok orang atau yang biasa kita sebut dengan kaum proletariat yang seperti sudah ditakdirkan untuk di posisi bawah. Karena itu Marx melihat bahwa sistem perekonomian liberal harus digantikan karena cenderung menciptakan masyarakat berkelas-kelas. Dalam buku Karl Marx, Manifesto Komunis, menurut Marx, yang ada hingga sekarang pada hakikatnya adalah sejarah pertentangan kelas. Dari zaman Yunani kuno ada kaum bangsawan yang bebas dan ada yang budak yang terikat. Di zaman pertengahan ada tuan tanah yang sebagai pemilik dan hamba sahaya yang menggarap, dan ada hamba sahaya yang menggarap tanah bukan kepunyaannya. Bahkan di zaman modern ini juga
ada majikan yang memiliki alat produksi dan buruh yang hanya punya tenaga kerja yang dijual oleh majikan. Menurut semua kelas ini timbul sebagai hasil kehidupan ekonomi masyarakat. Menurut pengamatan Marx, sepanjang sejarah kelas yang dibawa selalu berusaha untuk membebaskan dan meningkatkan kesejahteraan mereka. Bagi Marx, menganggap bahwa kaum proletariat ini diisap dan diperas oleh para pemilik modal. Teori yang digunakan untuk menjelaskan penindasan tersebut adalah teori nilai lebih atau theory of surplus product yang sebetulnya berasal dari kaum kapital tersendiri. Selanjutnya, teori surplus product dan penindasan buruh. Menurut pandangan kaum klasik, nilai suatu barang harus sama dengan nilai biaya untuk menghasilkan barang tersebut yang di dalamnya sudah ada ongkos tenaga kerja berupa upah alami atau natural wages. Upah yang diterima buruh hanya cukup untuk menyambung kehidupan secara substansial, karena semakin kecil upah alami yang dibayarkan kepada kaum buruh, semakin besar nilai surplus yang dinikmati pemilik modal. Bagi Marx, semakin besar penghisapan atau eksploitasi dari pemilik modal atas kaum buruh. Hal seperti ini akan ditulis oleh Marx dalam Das Kapital. Menurut Marx, nilai suatu barang atau komoditas umumnya sepadan dengan input atau output labor yang hanya labor langsung yang dapat menghasilkan laba, yang disebut dengan nilai surplus. Jadi jelasnya, nilai suatu komoditas adalah penjumlahan biaya labor langsung dengan biaya labor tidak langsung dengan labor atau nilai surplus. Jadi maksudnya pembiayaan atau biaya labor langsung ditambah dengan biaya labor tidak langsung dan laba nilai surplus, sehingga menghasilkan jenis atau nilai suatu komoditas. Nilai surplus. Nilai surplus adalah kelebihan nilai produktivitas kerja atas upah alami yang diberikan kepada buruh. Semakin rendah nilai upah yang diberikan kepada buruh, semakin besar nilai surplus yang dinikmati pemilik modal. Tingkat surplus ini oleh Marx dalam Das Kapital dijadikan sebagai ukuran eksploitasi terhadap kaum buruh. Tingkat eksploitasi disebut bisa diukur dengan membandingkan nilai surplus dengan nilai yang diberikan kepada kaum buruh. Di dalam setiap argumen yang dilontarkan Marx, jelas sekali bahwa ide tentang konflik yang selalu ditekankan konflik antara ide dan realitas, antara kapital dan labor, juga antara pertumbuhan dan stagnansi dari setiap komoditas. Jadi setiap konflik akan muncul, menurut Marx ini, setiap konflik akan muncul perubahan atau proses pembangunan melalui konflik. Ini merupakan suatu proses yang bisa disebut dengan proses dialektika. Proses ini mempunyai basis dalam pembagian masyarakat atas kaum pekerja dan kapitalis. Bagi Marx, pangkal dari sebuah perubahan adalah karena dilakukannya penghisapan dan eksploitasi para kapitalis terhadap kaum buruh, sehingga menyebabkan kemiskinan terhadap kalangan buruh itu tersendiri. Bagi Marx, dialektika sejarah merupakan suatu keniscayaan, suatu yang pasti bakal terjadi.
jika kaum proletariat melancarkan revolusi, agar revolusi itu berjalan dengan sukses, Marx menganjurkan agar kaum komunis mendukung setiap gerakan atau melawan tantangan sosial politik sistem kapital. Teori tentang kejatuhan kapitalisme untuk kemudian digantikan dengan sistem komunis. Pada dialektika materialisme, sejarah dengan dialektika ada tesis dan antitesis dan sintesis yang saling mengait antara satu dengan lainnya. Berdasarkan dialektika materialisme, sejarah Marx percaya bahwa kekuatan ekonomi sangat menentukan antara hubungan produksi, pasar, masyarakat, dan bahkan termasuk suprastruktur atau kekuatan produksi yang menurun, misalnya rendahnya mutu sumber daya manusia dan kekurangan kapital. Sementara itu adalah kekuatan yang mantap akan membawa kita ke pengaturan produksi yang lebih maju, dan akan timbul hubungan ekonomi dan sosial yang baru yang sama sekali berbeda dengan yang lama. Pengubahan seperti ini merupakan keniscayaan sebab masyarakat ditakdirkan untuk berevolusi dari tahap yang rendah ke tahap yang lebih tinggi. Fase-fase perkembangan masyarakat. Selanjutnya kita akan membahas tentang fase-fase perkembangan masyarakat menurut Marx. Semua kelompok masyarakat akan mengalami yang namanya fase perkembangan. Yang pertama itu komunisme primitif, yang kedua perbudakan, yang ketiga feodalisme, yang keempat kapitalisme, yang kelima sosialisme, dan yang terakhir adalah komunisme. Menurut Marx, perbudakan dari fase ke fase berikutnya yang lebih maju terkait karena kurangnya atau tidak seimbangnya kemajuan teknologi dan kemajuan intuisi. Teknologi merupakan merupakan kekuatan produktif suatu kelompok masyarakat. Di pihak lain, institusi merupakan hubungan produksi. Marx mengamati bahwa kemajuan teknologi ini pada umumnya bergerak lebih cepat daripada institusi. Kemajuan teknologi membawa perubahan, bahkan mampu menciptakan kelas baru dalam masyarakat. Dengan diciptakannya institusi baru, untuk sementara akan menciptakan institusi baru dan sementara akan membaik, dan tetapi kemudian teknologi kemudian bergerak lebih cepat dari institusi yang ada, sehingga kelas baru yang akan melakukan perombakan terhadap institusi yang tidak dapat dibendung, sehingga akhirnya sampai pada fase paling tinggi, yaitu komunisme penuh. Sistem kapitalisme dikecam Marx tidak bisa sistem kapitalisme ini dikecam Marx terhadap tahapan kaum pemodal untuk melaksanakan pembangunan yang sesungguhnya yang bisa dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat. Jadi menurut Marx, kaum pemodal ini harus membuat sebuah pembangunan yang bisa dinikmati oleh seluruh masyarakat. Masyarakat perlu program yang dianjurkan Marx setelah dilakukannya revolusi. Yang pertama itu penghapusan hak milik atas tanah dan penggunaan semua
sumber semua bentuk sawah tanah untuk tujuan-tujuan umum. Program yang kedua itu penghapusan program pajak terhadap progresif atau gradual. Yang ketiga itu penghapusan semua bentuk hak pewarisan. Yang keempat adalah pemutusan kredit di tangan negara. Dan yang kelima adalah pemutusan alat-alat komunikasi dan transportasi ini dipegang oleh negara. Yang keenam adalah pengembangan pabrik-pabrik alat produksi milik negara. Selanjutnya, Marx membedakan sosialisme dan komunisme. Menurut Marx, yang membedakan antara sosialisme dan komunisme itu ada pada fasenya. Yang pertama itu pada fase produktivitas. Yang kedua itu hakikat manusia sebagai produsen. Yang ketiga itu pembagian pendapatan. Di fase sosialisme produktivitas masih rendah. Di fase sosialisme produktivitas ini masih rendah dan kebutuhan materi belum terpenuhi secara seluruh. Sementara di fase komunisme produktivitas sudah tinggi hingga semua kebutuhan materi sudah diproduksi secara cukup. Sedangkan tentang hakikat manusia sebagai produsen, dalam fase sosialisme manusia belum cukup menyelesaikan diri sehingga menjadikan kerja sebagai hakikat, masih mementingkan insentif materi untuk bekerja pada komunisme. Sedangkan tahap komunisme penuh ini, kerja sudah menjadi hakikat manusia dan bekerja dengan penuh kegembiraan, dengan sukacita. Selanjutnya yaitu pembaruan terhadap Marxisme. Sekitar abad ke-20-an, pemikiran Marx yang diadopsi oleh Lenin, Marx yang meramal kapitalisme jatuh dan digantikan oleh sosialisme di negara kapitalisme yang paling maju. Lenin justru berteori bahwa sosialisme ini muncul pertama kali di negara kapital yang paling lemah. Dengan teori Lenin ini mempunyai cukup alasan untuk melakukan revolusi di Rusia yang dikenal dengan revolusi Bolshevik di tahun 1917. Pembaharuan tentang pemikiran Marx terus dilakukan pada tahun 30-an. Lang dan Lerner mengembangkan teori sosialisme pasar yang didasarkan pada manajemen industri yang tersentralisasi dan pembangunan dan pendapatan harga yang diterapkan secara trial dan error oleh suatu badan perencanaan. Pada periode tahun 50-an hingga tahun 70-an, negara-negara sosial Eropa berkembang sebuah aliran sosial yang dikenal dengan aliran kiri baru atau yang biasa disebut New Left. Kaum kiri ini percaya bahwa transformasi kapitalisme perlu, akan tetapi mereka melihat bahwa tugas untuk melaksanakan transformasi ini tidak bisa dilakukan oleh kaum buruh atau kelas pekerja. Nah, digantinya yang bisa melakukan transformasi ini bisa dilakukan oleh kaum terpelajar atau intelektual. Aliran kiri inilah yang berkembang komunisme Eropa yang lebih keras dari sosialisme Eropa selama ini. Keyakinan kaum komunis ortodoks di Soviet yang meyakini bahwa negara-negara kapitalis akan hancur dengan sendirinya, sedangkan negara komunis semakin berjaya. Tetapi pada tahun 90-an datanglah masa kehancuran negara-negara komunis. Pada masa itu Uni Soviet di bawah Michael Gorbachev melancarkan Glasnost dan Perestroika yang secara langsung dan tidak langsung ini
meninggalkan pemikiran-pemikiran Karl Marx. Uni Soviet segera selanjutnya diikuti pula oleh negara-negara komunis yang ada di Eropa Timur. Selanjutnya Leninisme atau yang kita kenal dengan Vladimir Lenin sebagai pengagum Marx. Lenin banyak mempelajari karya-karya Marx. Karya Marx kemudian ini dimodifikasi untuk membangun masyarakat sosial di Rusia. Kemudian menurut Lenin, kapitalisme pada tahap terakhir akan mengarah kepada monopoli. Jadi menurut Lenin ini sebenarnya kapitalisme ini hanya mengarah pada monopoli. Gambaran Lenin perkembangan kapitalisme tidak begitu berbeda dengan pandangan Marx. Selanjutnya pada tahun 20-an pemikiran Marx diadopsi oleh Lenin hingga tahun 80-an, atau Marxisme dan Leninisme dijadikan sebagai dogma di Rusia. Pemikiran sosial sesudah Marx berfokus pada dua tema. Tema pertama ialah tentang kemungkinan alokasi sumber daya yang efisien dalam suatu perekonomian sosial pasar. Sedangkan tema kedua yaitu kemungkinan perubahan kapitalisme menjadi sosialisme tanpa adanya sebuah revolusi kekerasan. Aliran kiri baru mulai bangkit. Pemikiran-pemikiran serta gagasan-gagasan mereka mendapatkan sambutan dari Amerika Serikat dan Eropa. Pada pertengahan tahun 60-an, aliran kiri baru ini dapat diartikan sebagai kombinasi dari Marxisme dan Leninisme atau Leninisme ortodoks dengan pemikiran-pemikiran radikal baru. Pemikiran aliran kiri ini sering mendapatkan sorotan dari kelompok radikal yang sering melakukan serangan terbuka terhadap kapitalisme di Amerika Serikat. Perhatian terhadap Marxisme muncul lagi dengan diterbitkannya sebuah buku Monopoli Kapital, di mana buku ini memfokuskan perhatian pada monopolistik perusahaan terhadap monopolistik perusahaan raksasa dalam persoalan perekonomian. Selanjutnya itu mazhab neoklasik, teori yang dikembangkan oleh Marx dan Engels. Seterusnya mendapat juga tanggapan dari pakar-pakar ekonomi, baik dari kaum sosial sendiri, baik juga dari pendukung sistem liberal dan kapitalisme. Karena analisis yang dibuat Marx untuk meramal kejatuhan sistem kapital bertitik tolak dari teori nilai kerja dan titik upah pada pemikiran neoklasik. Pembahasan ramalan Marx ini menggunakan konsep marginal atau analisis marginal. Pada intinya merupakan pengaplikasian kalkulus diferensial terhadap tingkah laku konsumen pada produsen serta penentuan harga barang pasar. Menurut Joseph Speaden, tambahan dari pengonsumsian suatu macam barang itu akan semakin turun jika barang semakin dikonsumsi dan semakin banyak. Pada tahun 1871 ada mazhab Austria, ada toko yang disebut dengan Karl Menger. Dalam bukunya menganggap bahwa teori utilitas marginal yang ternyata membawa pengaruh yang sangat besar dalam perkembangan teori-teori ekonomi. Pada tahun sekitar 1903 kedudukan
kedudukannya itu sebagai manajer di Universitas Wina, digantikan oleh Ferdinand Formeyer di dalam karyanya Ferdinand Formeyer dalam yaitu karya Weiser dipandang sangat berjasa dalam perkembangan perekonomian. Selanjutnya ada mazhab yang disebut dengan mazhab Lausanen. Nah, langkah maju yang disebutkan pemikiran neoklasik adalah pemikiran yang komprehensif tentang teori keseimbangan umum oleh Leonard Wallace. Wallace dapat dianggap sebagai pendiri mazhab Lausanen. Dalam bukunya, Wallace menjelaskan tentang teori keseimbangan dengan pendekatan matematis. Namun sayangnya konsep ini konsep dan model konsep umum yang sudah dikembangkan Wallace ini kurang mendapatkan perhatian pada pakar ekonomi pada zamannya. Selanjutnya itu mazhab Kamriger. Dari sekian banyak tokoh neoklasik, paling dianggap paling berpengaruh adalah Alfred Marshall pada tahun 1842 sampai 1924. Marshall dianggap sangat berjasa dalam memperbaharui asas dan postulan pandangan-pandangan ekonomi yang dikemukakan pakar klasik. Pada pakar neoklasik sebelumnya, menurut kaum klasik, harga barang itu ditentukan oleh besarnya pengorbanan untuk menghasilkan suatu barang. Dengan demikian, kaum klasik yang menentukan harga barang adalah sisi penawaran. Pendapat klasik tersebut ditantang oleh Jevons dan Wallace. Mereka mengembangkan analisis yang sifatnya revolusioner tentang faktor-faktor yang menentukan harga. Menurut mereka, yang menentukan harga sesuai dengan teori utilitas marginal, utilitas yang diterima di pengonsumsian suatu unit terakhir dari barang tersebut. Jadi jika diperhatikan, teori-teori yang dikembangkan oleh kaum marginal sangat berbeda dengan teori yang dikembangkan oleh pakar-pakar klasik. Kalau kaum klasik melihat harga dari suatu sisi Fortusen, dilihat dari jumlah pengorbanan untuk menghasilkan suatu barang. Kaum marginal mengkonsumsikan suatu unit barat terakhir, atau Marx menarik sebuah kesimpulan, harga merupakan sintesis dari dua konsep. Bagi Marx, harga terbentuk sebagai integritas dua kekuatan pasar, yaitu penawaran dari pihak produsen dan permintaan dari pihak konsumen. Pertemuan di antara permintaan dan penawaran ini yang menentukan harga yang ada di pasar. Selanjutnya yaitu persaingan monopolistik dan pasar tidak sempurna. Sebelum memasuki abad ke-19, pada umumnya tokoh-tokoh klasik maupun neoklasik klasik general pertama tidak pernah mempersoalkan antara pasar dalam kenyataan kehidupan sehari-hari. Jadi pasar betul-betul mencerminkan pasar persaingan sempurna atau tidak. Setelah abad ke-19, Sartre mengamati bahwa dalam kenyataannya asumsi pasar persaingan sempurna yang dianut tokoh-tokoh klasik maupun tokoh-tokoh neoklasik tidak dapat diterima begitu saja. Secara
seorang profesor ekonomi dari Harvard yaitu Kervin memutuskan perhatian pada pasar monopolistik. Di dalam bukunya The Theory of Monopolistic Competition tahun 1933, dalam bukunya menyebutkan bahwa asumsi yang digunakan dalam monopolistik dalam persaingan tersebut, suatu perusahaan dapat menaikkan harga relatif terhadap harga perusahaan tanpa kehilangan penjualan. Kenyataannya yang terjadi bahwa persaingan yang ada di dunia nyata, pasar tidak sempurna, membawa implementasi yang cukup serius terhadap kesejahteraan masyarakat. Karena semakin jauh pasar dari kondisi persaingan sempurna, semakin terjadi pemasaran terhadap golongan-golongan tertentu. Jadi ketika persaingan sempurna ini semakin jauh, terjadi sebuah pemerasan terhadap golongan-golongan tertentu, yaitu golongan-golongan buruh atau golongan-golongan kaum pekerja. Jika ditelusuri lebih jauh, game story atau yang sering kita sebut dengan GT bukanlah sebuah konsep baru. Landasan atau dasar dari konsep GT ini sudah diletakkan Corner dan Bernard pada tahun 1883. Mereka mengembangkan model aksi dan reaksi dalam pasar duopoly dan dikembangkan lebih lanjut oleh Edward pada tahun 1925. Konsep ini disempurnakan oleh Jonas pada tahun 1950. Nah, yang sudah menonton film The Beautiful Man yang dibintangi oleh aktor Russell Corner mungkin sudah sedikit mengetahui tentang game story. Diinspirasikan bahwa hasrat beberapa laki-laki memperebutkan seseorang perempuan yang cantik atau naas, mengembangkan konsep GT untuk menganalisis situasi dan kepentingan, perlu menganalisis suatu kepentingan, sehingga ekonomi yang tidak berawal dari mengembangkan konsep GT untuk menganalisis suatu kepentingan perilaku ekonomi yang tidak berlawanan. Dari sini muncul istilah keseimbangan Nash atau Nash equilibrium, yaitu situasi saat pemain tidak tertarik lagi mengubah tindakannya karena harapan atau ekspektasi setiap pemain tentang dan tahapan pemain lainnya ternyata sudah benar. Konsep GT ini dikembangkan Nash bekerja atas asumsi informasi dan simetris, artinya setiap informasi yang simetrik, sedangkan John Harsnais dikembangkan juga tentang berprosesi dalam situasi informasinya. Selanjutnya itu pemikiran Keynes. Pada abad ke-20, perekonomian berjalan dengan paham laissez-faire dan laissez-passer, seperti keinginan kaum klasik dan kaum neoklasik. Didasarkan atas pendapat J. Ben Size yang mengatakan bahwa penawaran akan selalu menciptakan permintaannya sendiri. Dengan demikian, perusahaan berlomba-lomba menghasilkan barang sebanyak-banyaknya. Akibatnya produksi meningkat secara tidak terkendali. Hingga pada tahun 30-an
di dunia pada tahun 30-an di dunia mengalami krisis ekonomi yang maha dahsyat atau yang biasa disebut dengan depresi besar-besaran. Krisis yang dialami negara-negara maju dianggap berawal dari ramalan Mars yang tentang kejatuhan sistem kapitalis menjadi kenyataan oleh pakar ekonomi klasik maupun neoklasik seperti lumpuh dan tidak berdaya lagi. Jadi pada tahun 30-an ini teori klasik dan neoklasik ini sudah tidak bisa berjalan lagi atau bisa dikatakan sudah lumpuh. Tidak bisa lagi menjelaskan fenomena dan peristiwa sesungguhnya yang telah terjadi dalam situasi ini. Dalam situasi ini lahirlah seorang tokoh ekonomi yang kemudian sangat berpengaruh, yaitu James, yaitu yang biasa disebut dengan Keynes. Karya-karya Keynes sebagai pakar ekonomi yang ulung, ia telah menulis banyak buku. Pada tahun 1913 ia menulis Indian Purchase dan Finances yang memperlihatkan pada masalah-masalah moneter. Tulisan berikutnya adalah The Economic Question of the Past yang terbit pada tahun 1919. Pada tahun 1922 ia menulis Revision of the 30. Buku ini yang disebutkan dengan pengalamannya dengan degalidasi perdamaian Versailles. Di dalam bukunya ini ia banyak mengkritik cara yang digunakan oleh negara-negara yang menang Perang Dunia Pertama, yaitu Amerika Serikat, Inggris, dan Prancis. Ia mengkritik cara-cara yang digunakan mereka atau yang digunakan negara-negara menang. Hal ini karena negara-negara pemenang menekan Jerman dengan sangat dahsyat. Pembayaran utang sangat begitu berat. Dalam buku itu mengisyaratkan bahwa tekanan dari negara-negara pemenang perang tersebut, Jerman menimbulkan rasa amarah terhadap tekanan yang diberikan oleh negara-negara pemenang Perang Dunia I. Nah, pada abad ke-20-an, pada tahun ke-20-an berikutnya, Jerman yang kalah pada Perang Dunia Pertama di bawah Hitler melakukan balas dendam dengan melalui praksara Perang Dunia Kedua. Selanjutnya itu kritik Keynes terhadap teori klasik. Teori size yang menekankan bahwa penawaran akan menciptakan permintaan sendiri, kemudian dikritik oleh Keynes sebagai suatu yang keliru. Kenyataan demikian Keynes biasanya katanya Keynes, permintaan itu lebih kecil daripada penawaran. Alasannya, sebagaimana dari pendapatan dan diterima oleh masyarakat efektif biasanya itu lebih kecil dari total produksi karena konsumsi lebih kecil daripada pendapatan. Tidak semua produksi akan diserap oleh masyarakat, dan ini yang terjadi pada tahun 30-an saat perusahaan berlomba-lomba memproduksi barang tanpa kendali. Semenjak tahun 30-an ini, orang-orang mulai curiga bahwa ada sesuatu yang salah terhadap teori klasik dan teori neoklasik. Menurut Keynes, dalam pandangan klasiknya, produksi akan selalu menciptakan permintaan, akan menciptakan permintaannya sendiri, hanya berlaku untuk perekonomian tertutup saja. Contohnya yaitu dari sektor rumah tangga dan perusahaan saja.
Akan tetapi dalam perekonomian yang lebih maju, masyarakat sudah mengenal tentang yang namanya tabungan, sebagaimana di mana pendapatan akan mengalami kebocoran. Kebocoran yang dimaksud ini yaitu kebocoran tentang tabungan, sehingga arus pengeluaran tidak lagi sama dengan arus pendapatan. Dengan demikian permintaan agregat akan lebih kecil daripada penawaran agregat. Keynes juga berpendapat bahwa umumnya investasi ini lebih kecil dari jumlah tabungan. Ia menyimpulkan bahwa permintaan agregat juga lebih kecil dari penawaran agregat, yang akan mengakibatkan ketidakstabilan dalam perekonomian. Karena sebagian produksi ini tidak bisa diserap oleh masyarakat. Pandangan laissez-faire, biarkan saja keadaan dengan demikian, nanti akan ada orang yang tidak bekerja. Nanti ada orang yang tidak bekerja tersebut akan bersedia bekerja dengan tingkat upah yang lebih rendah. Hal ini mendorong perusahaan untuk mempekerjakan labor yang lebih banyak, sehingga akhirnya semua mau bekerja dan memperoleh pekerjaan, sehingga gajinya bisa diatur oleh kaum pemodal, atau bisa diberikan upah yang lebih rendah. Dari hasil pengamatan kejadian depresi ekonomi pada tahun 30-an, Keynes merekomendasikan agar perekonomian tidak diserahkan begitu saja pada mekanisme pasar hingga batasan tertentu. Justru pemerintah juga mempunyai peran besar dalam persoalan perekonomian. Contohnya saja yaitu pemerintah memperbesar pengeluaran untuk proyek-proyek pada karya dalam situasi yang terjadi, di mana proyek-proyek ini dimaksudkan untuk mengurangi pengangguran yang ada di tengah masyarakat. Dari kebijaksanaan yang dapat diambil dari Keynes lebih sering mengandalkan kebijaksanaan fiskal. Dengan kebijaksanaan fiskal, pemerintah bisa mempengaruhi jalannya perekonomian. Langkah yang dapat dilakukan pemerintah yaitu menyuntikkan dana berupa pengeluaran untuk proyek-proyek yang mampu menyerap tenaga pekerja. Keynes bukan tidak percaya dengan doktrin laissez-faire dan laissez-passer klasik, akan tetapi Keynes melihat bahwa jalan menuju keseimbangan dan full employment sangat panjang. Kalau ditunggu mekanisme pasar atau lewat tangan tak kentara, akan membawa perekonomian kembali pada posisi keseimbangan. Butuh waktu yang begitu lama untuk membawa perekonomian yang lebih seimbang. Keynes pernah menulis dalam jangka panjang itu Keynes menyatakan bahwa ketika kita menunggu begitu lama, kita akan mati menunggu. Ia sependapat dengan Marx yang mengatakan bahwa sistem ekonomi klasik tidak bebas dari fluktuasi dan krisis, pengangguran dan sebagainya. Pandangan Keynes ini sering dianggap sebagai awal dari pemikiran ekonomi modern. Ia banyak melakukan pembaharuan dan perumusan ulang doktrin-doktrin klasik dan neoklasik, karena Keynes menganggap peran pemerintah perlu dalam melaksanakan pembangunan. Jadi itu sedikit singkat pembahasan materi perkembangan pemikiran ekonomi dari saya. Mungkin lebih jelasnya teman-teman bisa membaca sendiri buku perkembangan pemikiran ekonomi. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.